Bayangin ini, di satu sisi kota, ada warung mie biasa, spanduk seadanya, meja plastik, harga murah, tapi sepi. Di sisi lain, ada brand yang jualannya mie juga, bukan steak, bukan sushi, bukan kopi 50 ribuan, cuma mie pedas. Tapi antreannya panjang, cabangnya ratusan, omsetnya miliaran. Anak muda rela nunggu 1-2 jam cuma buat seporsi mie. Kita lagi ngomongin tentang fenomena mega cuan. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa mereka sukses? Tapi, gimana caranya warung kecil bisa nyontek strategi mereka? Tanpa harus punya modal ratusan juta, hari ini kita bongkar. Bukan cuma cerita, tapi strategi yang bisa langsung kamu praktekkan di warungmu. Kalau kamu pelaku UMKM F dan B, siap-siap. Karena mungkin setelah video ini, cara kamu jualan bakal berubah total. Pertama, mereka tidak jual mie. Mereka jual pengalaman murah tapi seru. Kesalahan terbesar warung kecil adalah fokus di produk. Mie saya enak kok, bakso saya dagingnya asli, sambal saya pedas banget. Masalahnya, semua orang juga bilang begitu. Yang bikin mega cuan beda bukan cuma rasa, tapi positioning. Mereka menargetkan anak muda, harga murah, tempat nongkrong, nama menu unik, level pedas ekstrem. Orang datang bukan cuma makan, mereka datang buat nongkrong, buat konten, buat uji nyali level pedas. Pelajaran buat warung kamu, jangan cuma jual makanan, jual cerita. Kalau kamu jual ayam geprek, jangan cuma bilang geprek level 1-10. Bikin konsep, level 1, pemula lugu level 5, calon mantan level 10. Neraka dunia orang beli karena penasaran, bukan lapar. Kedua, harga murah itu strategi psikologis, bukan sekadar diskon. Salah satu kekuatan terbesar mereka adalah harga yang terasa nggak masuk akal. Murah tapi tempatnya modern, itu bikin otak konsumen bilang, wah ini worth it banget. Tapi banyak warung salah paham. Mereka turunin harga sampai margin tipis banget, bahkan rugi. Padahal kuncinya bukan murah asal-asalan. Kuncinya, harga terlihat murah tapi margin aman, volume penjualan tinggi. Caranya, mainkan di bahan baku. Kalau kamu bisa bikin produk dengan cost lebih stabil dan konsisten, kamu bisa main harga tanpa takut rugi. Dan ini nanti nyambung banget sama bagian akhir video. Jadi simak sampai habis. Ketiga, branding lebih penting dari rasa. Pahit tapi nyata. Jujur aja, banyak warung rasanya enak, tapi nggak viral. Kenapa? Karena branding mereka nol. Mega cuan punya nama unik, logo konsisten, warna khas, interior mudah dikenali, menu dengan namanya leneh. Warung kecil sering gini, spanduk beda warna tiap tahun, logo nggak jelas, menu cuma mie ayam 10 ribu. Sekarang bayangin kalau kamu bikin mie setan level dendam, mie move on, mie PHP, langsung bedakan rasanya. Ingat, di era sekarang, orang beli karena visual dulu, rasa belakangan. Keempat, mereka main di anak muda. Kamu main di siapa? Target market itu bukan semua orang. Kesalahan fatal banyak UMKM, semua bisa makan di sini. Artinya, gak ada yang benar-benar merasa ini tempatnya. Mega cuan jelas banget, target anak muda, mahasiswa, Gen Z. Makanya, harga ramah kantong, tempat luas buat nongkrong, jam buka panjang, rasa pedas ekstrem, cocok buat konten. Kalau warung kamu di dekat sekolah, bikin paket hemat pelajar. Kalau dekat kantor, bikin paket cepat saji anti lama. Jangan jadi warung yang mau menyenangkan semua orang. Pilih satu, kuasai. Kelima, mereka konsisten. Kebanyakan warung gampang bosan. Banyak UMKM gini, hari ini jual mie, besok coba seblak, bulan depan minuman kekinian. Habis itu frozen food, fokus hilang. Mega cuan fokus di mie pedas. Titik. Mereka nggak tiba-tiba jual sushi atau steak. Konsistensi bikin brand kuat. Warung kamu nggak perlu banyak menu. Yang penting, signature jelas, identitas kuat, rasa konsisten. Dan konsistensi rasa itu sangat tergantung dari satu hal, bumbu. Kalau bumbu kamu beda takaran tiap hari, rasa ikut berubah. Konsumen kecewa. Keenam, rahasia besar, sistem dan skala. Ini yang jarang dibahas. Kenapa mereka bisa buka banyak cabang? Karena sistemnya rapi, resep standar, bumbu terukur, operasional efisien, training jelas. Warung kecil sering mengandalkan feeling. Pokoknya kira-kira segini. Begitu karyawan ganti, rasa berubah. Begitu kamu nggak jaga dapur, kualitas turun. Kalau kamu mau naik level, kamu harus mulai berpikir seperti brand besar. Standarkan semuanya. Ketujuh, dan ini bagian penting buat kamu pelaku UMKM F. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diremehkan. Bumbu tabur, cabai bubuk, bubuk minuman. Kelihatannya kecil, tapi efeknya besar banget. Brand seperti Mega Cuan berhasil bikin level pedas konsisten karena takaran jelas dan kualitas rasa stabil. Kalau kamu masih pakai cabai yang ditumbuk manual beda-beda tiap hari,
rasanya nggak akan pernah stabil. Bayangin kalau kamu punya cabai bubuk aneka level mild sampai ekstrem, bumbu tabur rasa asin, gurih, manis, bubuk minuman dengan rasa konsisten. Setiap karyawan bisa bikin rasa yang sama. Setiap pelanggan dapat pengalaman yang sama. Dan itu bikin mereka balik lagi. Penutup, jangan cuma nonton, mulai eksekusi sekarang. Kamu tahu, sukses bukan soal jual mie, bukan soal tempat besar, bukan soal modal gede, tapi soal strategi, branding, target market, konsistensi, sistem. Dan kalau kamu serius mau naikin level warungmu, gunakan bahan baku yang bikin kamu tenang secara kualitas. Kami rekomendasikan pakai bumbu tabur makanan, cabai bubuk aneka level, dan bubuk minuman dari GAV Golden Aroma Food Indonesia. Kualitasnya premium, varian rasanya lengkap, asin, manis, gurih, pedas berbagai level. Cocok banget buat kamu yang mau bikin signature rasa seperti brand besar, tapi tetap dengan skala UMKM. Detail dan kontak WhatsApp sudah ada di deskripsi video ini. Jangan tunggu sampai kompetitor kamu yang duluan pakai. Kalau video ini membuka pikiran kamu, share ke sesama pebisnis F dan B. Tulis di komentar, saya siap naik level. Dan jangan lupa subscribe channel Bisnis Kuliner Cerdas. Like video ini, dan tonton video berikutnya. Karena di channel ini, kita nggak cuma bahas cerita sukses, kita bongkar strateginya.